Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate informasi mengenai transfer Xavi Alonso ke Chelsea dan juga beberapa informasi terupdate mengenai transfer news para pemain termasuk juga rencana hengkangnya Joe Pedro. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bogor, True Blue dari Subang, dan juga True Blue dari Poland ya, yang selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan saya selalu untuk kalian semua. Dan gue masih mengingatkan untuk terus menggaungkan Blueko Out, hashtag Blueko Out di kolom komen untuk terus menekan Blueko supaya membuat keputusan-keputusan yang jauh lebih baik untuk Chelsea di musim-musim depan. Kalian juga bisa subscribe channel ini buat yang baru join supaya tidak ketinggalan berita-berita mengenai Chelsea. Nyalain juga loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan beri hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan sebelum gue memulai berita-berita mengenai Chelsea, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa pilih jersey favorit kalian di sini dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10. Kita mulai aja video kali ini. Berita pertama ini ada informasi dari Liva Colwill yang kemarin baru aja comeback ya 90 menit di pertandingan melawan Liverpool. Keberadaan Liva Colwill ini bukan hanya membuat lini belakang Chelsea jauh lebih strong lagi ya dan lebih kuat, tapi ternyata sisi leadership yang selama ini hilang dari lini belakang Chelsea itu dibutuhkan dan sangat menjadi jawaban ya dari kokohnya lini belakang Chelsea di pertandingan melawan Liverpool. Di live react, di watch long, gue juga sempat membahas keberadaan Liverpool ini membuat Jorgensen merasa jauh lebih pede karena dia berani mengeluarkan gimmick-gimmick yang cukup berbahaya. Kemudian juga membuat lini belakang kita jauh lebih padu ya dan lebih terkoordinir. Begitu juga di lini tengah ya, itu membuat mereka jauh lebih nyaman untuk memainkan bola dan keluar menyerang, dan itu yang juga bisa membuat tekanan jauh lebih baik lagi. Kalau kita lihat di pertandingan melawan Liverpool ya, walaupun hasil imbang 1-1 itu karena ada robbery dari keputusan referee di pertandingan tersebut, tapi kita bisa melihat bagaimana Chelsea secara struktur jauh lebih solid dan jauh lebih kuat ya, dan melakukan transisi menyerang ini jauh lebih mematikan karena memang para pemain sudah tidak khawatir lagi dengan lini pertahanan yang ditinggalkan pada saat melakukan transisi menyerang. Nah, ini juga kata banyak pemain di lapangan ya, yang paling didengarkan di pertandingan tersebut adalah Virgil van Dijk, Reece James, dan juga Liva Colwill. Itu menunjukkan level permainan Liva Colwill dan juga leadership yang dimiliki oleh pemain yang masih cukup muda ya sebenarnya. Ini benar-benar jauh berbeda dan gue berharap semoga di sisa musim ini, terutama di final FA Cup nanti, ini Liva Colwill bisa step up dan memimpin lini belakang Chelsea jauh lebih baik lagi ya. Semoga aja tidak cedera lagi dan bisa comeback stronger. Mungkin hopefully bisa masuk ke Piala Dunia, tapi menurut gue dengan situasi seperti ini mungkin jauh lebih baik kalau Liva Colwill beristirahat dan mempersiapkan diri masuk ke skuadnya Xavi Alonso di musim depan. Nah, selain itu juga ada berita transfer. Ini sebenarnya berita yang sudah lumayan lama ya, beberapa hari yang lalu, tapi kayaknya mesti gue angkat karena ternyata di dalam penentuan keputusan transfer sepanjang mungkin 3,5 tahun setelah Todd Boehly ini dilengsarkan ya dari kursi kepemimpinan atau direksi Blueko, Ekbali ini menjadi satu-satunya orang yang menentukan keputusan dalam melakukan transfer ya, dan Ekbali ini katanya merupakan salah satu orang yang pandai banget melakukan negosiasi dan juga pintar menilai situasi dalam setiap transfer yang akan dilakukan ya. Walaupun kita tahu transfer Chelsea di 4 musim ini ya mungkin winning rate-nya sekitar 30% lah. Jadi dari 10 pemain yang masuk mungkin hanya 3 pemain yang benar-benar bisa tampil sempurna dan juga dibutuhkan oleh tim ya. Sisanya kebanyakan waste, dan problem yang lebih besar lagi ternyata muncul dari gagalnya rekrutmen yang dilakukan oleh Ekbali ya. Karena Ekbali merupakan businessman yang tidak biasa untuk menghandle pressure dan juga kegagalan di sepak bola ya. Karena pemain itu bukan komoditas, pemain mungkin bisa berubah-berubah ya, dan juga banyak banget faktor eksternal yang mempengaruhi seorang pemain bisa menjadi seorang pemain yang bagus ya, sesuai dengan harapan yang diinginkan Ekbali pada saat transfer, atau justru dia flop di Chelsea. Dan kemungkinan
tadi yang gue bilang winning rate kita hanya 30%, jadi dari 10 hanya 3 pemain yang mungkin bisa works ya di setiap jendela transfer. Dan ini yang membuat banyaknya pemain-pemain atau bomb squad yang diciptakan oleh Ekbali di Chelsea, mulai dari transfer-transfer awal ya, di mana ada Raheem Sterling, Disasi, Badiashile juga termasuk ya, Tosin, dan masih banyak lagi para pemain yang ternyata tidak bisa digunakan dan juga tidak bekerja dengan baik dalam sistem yang diterapkan oleh Chelsea. Tapi para pemain itu tidak ingin dilepas oleh Ekbali ya, karena menurut Ekbali dia tidak ingin merugi. Kurang lebih itu ya statement dari berita ini ya. Dan menurut gue itu juga yang membuat kenapa Chelsea sampai saat ini tidak mampu merekrut atau bersaing untuk mendapatkan pemain-pemain yang jauh lebih baik lagi. Karena kita tahu dari expanded gaji ya, salary yang dikeluarkan setiap bulan oleh Bluco ini cukup tinggi, kalau nggak salah sekitar 4,6 jutaan pound sterling setiap bulan, dan tentu itu juga menggaji pemain-pemain yang nggak terpakai termasuk juga bomb squad yang sampai saat ini harusnya sudah bisa di cash in oleh Ekbali ya, dijual, di offload di setiap jendela transfer. Tapi keputusan itu masih di hold, dan kita juga tahu seperti kasusnya di Sasi, terus juga ada beberapa pemain ya, termasuk juga Kuku dan beberapa pemain lah banyak yang bisa kita contohkan itu. Di saat ada momentum untuk melepas pemain tersebut, Ekbali justru terus mengulur waktu dan akhirnya dijual dengan harga murah. Nah, ini yang menurut gue incapability dari seorang Ekbali yang memang tidak mengerti bagaimana iklim sepak bola, bagaimana psikologis para pemain ya, dan bagaimana mengembangkan sebuah klub menjadi klub yang memang bisa juara dan juga kompetitif di seluruh kompetisi. Nah, ini yang harusnya di-aware ya oleh Ekbali, dan semoga aja ini dengan kedatangan Develo di bulan November kemarin, ini bisa mengubah situasi ini. Karena kalau nanti rekomendasi Develo tetap diputuskan oleh Ekbali ya secara veto, ini akan tidak mengubah Chelsea menurut gue, dan Chelsea tidak akan kemana-mana, kurang lebih seperti itu. Nah, coba terus pendapat kalian mengenai transfer-transfer Chelsea. Kalau menurut gue kan winning rate-nya 30%, jadi dari 10 cuma 3. Kalau menurut kalian berapa persen winning rate dari transfer Chelsea di seluruh jendela transfer 4 tahun ini semenjak Bluco mengambil alih dari Roman Abramovich ya. Nah, kemudian nih termasuk juga untuk di musim depan ya, karena kalau menurut Telegraph ini akan ada perubahan di musim depan akibat kegagalan transfer yang terjadi terus-menerus dan juga kerugian yang dialami oleh Chelsea akibat keputusan oleh Ekbali, maka akan diputuskan di musim depan ini pemilihan pemain akan sedikit berubah ya, walaupun tidak secara drastis. Tetap Chelsea akan memfokuskan diri kepada pemain-pemain muda yang punya potensi dan juga bisa dikembangkan, tapi mungkin 50% target transfer itu akan berubah ke para pemain yang lebih experience dan juga siap untuk membawa tim ini lebih kompetitif lagi. Nah, ini hopefully bukan cuma PR statement ya, ini juga akan dilakukan oleh Ekbali dan juga seluruh jajaran sporting director, sehingga kita bisa melihat nanti perubahan yang jauh lebih baik dari squad Chelsea. Ini juga akan masuk dalam faktor negosiasi kontrak dengan Xavi Alonso. Nah, ini kata Bobby Vincent ya, dikutip dari Chelsea Dodgers. Chelsea mempersiapkan diri untuk mendukung penuh Xabi Alonso dengan seluruh skuad dan juga kebutuhan pemain yang diinginkan oleh Xabi Alonso di jendela transfer musim panas nanti ya. Ini juga yang menjadi salah satu janji Chelsea dan juga Bluco untuk mendatangkan Xabi Alonso ke Chelsea. Terutama katanya dijanjikan Xabi Alonso akan merekrut starting level center back, di mana itu merupakan center back yang sudah siap pakai, yang sudah berpengalaman dan juga Premier League ready untuk menjaga lini belakang Chelsea jauh lebih solid lagi ya. Memang menurut gue lini belakang Chelsea ini butuh perombakan pemain-pemain yang mungkin punya potensi cash value yang cukup, seperti Wesley Fofana misalnya, itu mungkin bisa mulai di offload dan di cash out ya. Badiashile, Tosin juga termasuk, terus juga beberapa pemain seperti mungkin Axel Disasi ya, yang sudah bertahun-tahun juga tidak pernah dimainkan di Chelsea, ini mungkin bisa dikonsider untuk segera dijual dan mengembalikan Anselmino Sarr ya, dan mengescalate kemampuan Achempong mungkin bisa menjadi pilihan utama dari Xabi Alonso, dan mendatangkan 1 atau 2 bek berpengalaman di Premier League seperti Van Hecke, Lacroix, Murillo, ini bisa menjadi juga pilihan yang harus segera dilakukan oleh Bluco dan juga Xabi Alonso ya. Selain itu katanya Xabi Alonso juga sudah memberikan nama-nama pemain ya untuk ditargetkan sebagai transfer Chelsea di musim panas nanti, dan semoga aja ini deal yang sedang dinegosiasikan, dan semoga ini cepat menemukan kata sepakat dan akhirnya Chelsea segera mengumumkan Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea di musim depan.
Selain itu juga katanya nih update terbaru ya situasi dari merry-go-round situation mengenai managers di beberapa hari terakhir ini ya. Jadi untuk clarify saat ini yang sudah diajak bernegosiasi itu baru Xabi Alonso ya. Dengan seluruh background story yang sudah gue jelaskan di video gue kemarin, ini tentu merupakan langkah positif ya yang diambil oleh Chelsea karena yang pertama kali di-approach adalah pelatih yang memang top tier list yang berusaha untuk direkrut oleh Chelsea. Sedangkan dalam perjalanan melakukan negosiasi itu Chelsea juga sudah mengontak Andoni Iraola ya yang salah satu menjadi pilihan selain Xabi Alonso ya dan kita tahu Andoni Iraola situasinya saat ini Crystal Palace ini sudah memberikan jaminan untuk merekrut Andoni Iraola dengan gaji yang lumayan tinggi katanya ya dan sulit untuk ditolak Andoni Iraola dan kedua ini dengan eh, keputusan untuk melakukan transfer yang diinginkan oleh Andoni Iraola. Nah ini semoga aja lebih seksi dibandingkan tawaran Chelsea dan gue berharap semoga Andoni Iraola segera diresmikan sebagai pelatih Crystal Palace. Jadi mau nggak mau Chelsea hanya punya pilihan Xabi Alonso dan mau nggak mau Chelsea harus benar-benar melakukan deal ya. Karena menurut Ben Jacobs dua pelatih ini memiliki agent yang sama. Jadi tentu aja ini komunikasinya akan saling bertukar informasi ya dan ini harus pinter-pinter Chelsea bagaimana bisa meng-create negosiasi ini dengan sangat baik dan ini tentu kalau benar Ekbali yang turun tangan harusnya ini semoga aja tidak blunder dan akhirnya malah membawa Chelsea memilih pelatih yang salah ya. Coba terus pendapat kalian seberapa pede kalian bisa berharap Chelsea untuk mendapatkan Xabi Alonso atau bahkan justru nanti kita beralih ke Andoni Iraola ya. Selain nama-nama tersebut, ya, ini Chelsea juga katanya mempersiapkan satu nama yang belum disebut sampai saat ini ya. Ini juga udah gue bahas di kemarin ya di video gue. Tapi satu nama ini gue nggak tahu siapa dan gue juga nggak tahu apakah satu nama ini benar-benar nama yang jitu yang bisa dijadikan acuan ya buat Chelsea. Tapi ya gue berharap semoga nama ini adalah nama yang besar juga ya, bukan pelatih-pelatih mediocre yang bisa bikin kita terkejut dan akhirnya bikin kita kecewa lagi terhadap Chelsea dan juga Bluko ya. Gue sih berharap nama ini adalah Thomas Tuchel kalau gue pribadi ya karena katanya juga ada desas-desus Thomas Tuchel sedang di-plotting untuk menjadi pelatih Chelsea dan kembali lagi ke Chelsea karena mungkin Bluko merasa menyesal ya untuk memecat Thomas Tuchel pada saat itu. Ya semoga aja nih Thomas Tuchel. Kalau kalian pengen siapa coba tulis di kolom komen kira-kira satu nama ini yang belum diumumkan oleh Bluko dan sedang dalam proses negosiasi yang kalian inginkan siapa? Coba tulis di kolom komen ya. Nah kita beralih ke berita transfer pemain ya. Selain situasi yang terjadi di manajer, ini juga jendela transfer pemain yang akan segera dibuka di musim panas nanti. Ini semakin getol. Salah satunya adalah Joe Pedro yang katanya sedang diincar oleh Barcelona ya. Joe Pedro saat ini menjadi alternatif buat Barcelona untuk mengupgrade lini serangnya. Joe Pedro tentu kita tahu adalah pemain yang sangat fantastis buat Chelsea. Di musim pertama dia berhasil menciptakan 20 GA lebih dalam satu musim dan mungkin menjadi player of the year ya Chelsea untuk musim ini. Hanya ada dua pemain yang berhasil menciptakan 20 lebih GA di musim ini yaitu Joe Pedro dan juga Enzo Fernandez. Nah Joe Pedro yang sedang dilirik oleh Barcelona karena Barcelona sedang dalam misi untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid tapi terkendala dengan situasi keuangan ya mungkin gue nggak tahu tapi saat ini pilihan kedua ada dari Joe Pedro dan katanya Joe Pedro juga merupakan salah satu striker yang benar-benar diminati oleh Hansi Flick. Itu udah pasti karena Joe Pedro bermain di Highline Defense dengan overload player dan juga lini bala bantuan yang datang dari lini tengah dan juga lini serang tentu akan membuat kemampuan Joe Pedro ini begitu excel di Barcelona karena gue yakin one touch terus juga permainan entertaining yang dilakukan oleh Joe Pedro ini akan sangat suitable dan fit in di dalam permainan Hansi Flick di musim depan ya. Karena kita tahu banyak banget bahkan Dani Olmo yang bisa membuat assist ya di El Clasico kemarin itu juga kemudian Marcus Rashford juga yang berhasil excel di Barcelona yaitu karena memang tipikal permainan open dan very attacking yang dilakukan oleh Hansi Flick ini bisa seakan-akan menambah energi baru ya dan juga mungkin membuka view dari para pemain bagaimana melakukan serangan saat mereka memiliki kelebihan pemain di lini bertahan lawan dan tentu ini Joe Pedro bisa banget memanfaatkan situasi itu dan gue yakin dia bisa excel bahkan pemain-pemain kayak Raphinha ya yang memang
sudah punya basic kemampuan yang baik di Premier League, pindah ke Barcelona, dia jauh lebih berkembang dan juga jauh lebih baik ya dibandingkan dengan Rafinha yang berada di Leeds United pada saat itu. Nah, ini semoga ini tidak kejadian. Gue pengennya sih kalau memang Joe Pedro pergi, Alvarez itu menjadi target utama Chelsea untuk didatangkan ya, karena di musim ini juga kita lihat bagaimana eksplosivitas Alvarez ini benar-benar menunjukkan satu perbedaan yang bisa membawa timnya jauh lebih baik lagi. Sayangnya memang di Champions League Alvarez bukan flop ya dan bukan off juga pada saat digantikan oleh Diego Simeone. Gue nggak tahu kenapa ada plan apa di dalam permainan pada saat melawan Arsenal di semifinal dia menarik Alvarez begitu cepat, karena menurut gue Alvarez merupakan class player dan juga bisa mengubah situasi dan kondisi pada saat itu. Dan gue happy banget kalau Alvarez bisa datang ke Chelsea di musim depan. Bahkan gue sangat happy kalau Alvarez bisa diduetkan dengan Joe Pedro dan juga kita akan kedatangan Nicolas Jackson yang mungkin bisa menjadi alternatif pilihan untuk melakukan serangan di Chelsea ya. Atau seandainya Alvarez ini ditukar dengan Joe Pedro. Nah, coba menurut kalian seperti apa? Jadi Joe Pedro dibeli oleh Barcelona dan uangnya kita gunakan untuk membeli Julian Alvarez. Apakah True Blue yang menyaksikan video ini setuju swap deal itu terjadi ya? Dan apakah Alvarez bisa mengupgrade ya, bukan menggantikan, mengupgrade apa yang dilakukan oleh Joe Pedro di musim ini? Coba tulis di kolom komen pendapat kalian. Kalau gue pribadi, gue lebih baik mempertahankan Joe Pedro karena toh misalnya ini bukan gue kegeeran ya, di musim depan kita mendapatkan Xabi Alonso, tentu pemain seperti Joe Pedro ini akan sangat terpakai ya. Dia akan menggantikan posisi Florian Wirtz yang memiliki spark, memiliki kemampuan dan touch yang menurut gue luar biasa, kecepatan dan juga dribbling skill yang jauh di atas rata-rata, dan kita sudah punya pemain untuk mengisi posisi tersebut ya, yang bisa menjadi motor serangan dan juga mengkatrol permainan Chelsea dan juga memecahkan deadlock pada saat terjadi deadlock dalam setiap pertandingan. Dan itu gue melihat di dalam diri Joe Pedro, dan semoga aja nanti Xabi Alonso ya, seandainya memang dia yang akan dipilih oleh Chelsea, ini bisa membawa Joe Pedro jauh lebih baik lagi dibandingkan musim ini. Nah, kemudian ada juga berita rencana transfer dari Jonathan Rowe yang berada di Bologna saat ini. Pemain 23 tahun ini merupakan pemain Inggris ya yang bermain di Bologna di Serie A saat ini ya. Ini pemain yang juga excel di UEFA European Under 21 Championship ya di tahun 2025. Nah, saat ini Jonathan Rowe ini ditransfer senilai 19,5 juta euro dari Olympique Marseille ke Bologna, dan di musim ini bermain dan tampil sangat baik untuk Bologna. Walaupun secara statistik gue melihat nggak ada yang spesial dari pemain ini ya, hanya pemain sayap yang memang mungkin ya butuh waktu juga, dan gue agak kurang setuju seandainya pemain ini yang dibawa ke Chelsea, selain karena mungkin dia Inggris ya dan juga punya kelebihan home ground. Tapi menurut gue Jonathan Rowe ini masih banyak opsi lah yang bisa kita pakai dengan uang 45 juta ya. Jonathan Rowe ini terkenal karena gol yang dia lesakan di Napoli pada saat kemenangan Bologna melawan Napoli di tahun ini ya. Itu tendangan volleynya yang luar biasa dan membawa Bologna menang 3-2 dan melakukan tribute untuk Diego Maradona. Nah, itu yang gimmick-gimmick itu yang membuat dia cukup terkenal saat ini ya. Nah, sejauh ini dia bermain di Serie A 26 match dengan 3 gol dan 1 assist. Kemudian di Europa League juga 12 match dengan 4 gol dan 2 assist ya. Di Coppa Italia dia langsung kalah, hanya memainkan 1 match dan 1 gol. Nah, ini. Nah, menurut kalian kalau pemain seperti ini apakah worth it untuk dibeli oleh Chelsea? Kalau gue pribadi sih ya lebih baik kita Diaye mungkin bisa lebih proven ya, dan masih banyak banget winger-winger yang menurut gue, attacker winger yang menurut gue bisa dimanfaatkan oleh Chelsea, terutama dari Spurs kayak Kudus ya yang mungkin bisa kita rekrut juga, itu menjadi pilihan yang mungkin bisa masuk radar Chelsea, atau Summerville atau Krupi. Masih banyak lah menurut gue, dengan uang 45 juta kita bisa membawa pemain sayap yang lebih proven lagi ya di Chelsea, dan akhirnya bisa nggak lagi mengulang hal yang sama, kegagalan transfer yang terjadi di tahun-tahun ini ya. Selain itu, Jacobo Ramon ini juga katanya menjadi salah satu incaran Chelsea. Ini udah sempat gue bahas di transfer window winter kemarin. Jacobo Ramon ini merupakan salah satu kandidat yang ingin dibeli Chelsea, selain juga dengan Jeremy Jeke ya pada saat itu, yang akhirnya Jeremy Jeke itu memilih Liverpool dan musim depan dia akan mendarat di Liverpool.
Nah ini Jacobo Ramon ini udah banyak banget gue bahas di video gue sebelumnya. Nanti akan gue taruh di link, kalian tinggal lihat aja. Tapi intinya Jacobo Ramon ini merupakan salah satu center back juga dari Como yang menjadi poros pertahanan Cesc Fabregas saat ini di Como ya. Dia ditransfer dari Real Madrid di awal musim ini dan bermain dengan sangat gemilang di Como dan bisa membawa Como ini berada di Europa Zone ya. Dan saat ini sedang in the race untuk mendapatkan UCL spot di akhir musim ya. Nah ini Jacobo Raymond ini dikenal dengan pemain yang memiliki clearance yang cukup tinggi ya. Dia menjadi salah satu top rank Serie A untuk duel one itu sebanyak 112 ya, dan juga dia memiliki kemampuan dengan passing ya dengan akurasi 91,2% dan ini cukup tinggi untuk seorang center back ya. Dia juga berhasil melakukan 5,3 clearance per 90 menit. Itu berarti memang pertahanan yang dilakukan oleh Jacobo Ramon ini juga cukup solid dan juga baik ya. Nah, ini dia yang menurut gua ini pemain worth it kalau misalnya Chelsea ingin membeli pemain ini ya dengan harga yang mungkin lebih masuk akal gitu. Dan iya balik lagi ya, tapi kalau misalnya Jacob Ramon sama pemain-pemain proven Premier League seperti Van Heke, Murillo, nah itu mungkin gue lebih memilih untuk mendatangkan dua nama tadi dibandingkan dengan Jacob Ramon. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Selain itu ada Ian Diomande yang lagi-lagi ya, ini pemain RB Leipzig yang gue khawatirkan scam karena kita udah banyak banget pemain-pemain RB Leipzig yang scam di Chelsea dan akhirnya flop ya, walaupun bersinar di RB Leipzig. Salah satunya adalah Kuku, Werner juga, walaupun Werner masuk dalam squad saat kita menjuara UCL ya, tapi ini yang Diomande yang musim ini meledak-meledak di RB Leipzig ini berhasil mencatatkan 13 gol dan 8 assist dari total 35 match yang dimainkan oleh Yan Diomande ya. Dia bermain di Piala Afrika juga ya di kemarin, itu mewakili Pantai Gading, dan juga ini yang memang permainannya sangat eksplosif, katanya ada goal scoring winger, tapi lagi-lagi ya di Liga Bundesliga ini gue agak sedikit khawatir karena kita udah punya Jimmy Gittens juga yang kemarin merupakan salah satu prospek yang harusnya bisa menjadi salah satu attacking power di musim ini, ternyata benar-benar flop ya, dan ini yang menurut gue harus diwaspadai oleh seluruh jajaran sporting director agar tidak melakukan hal yang sama lagi, karena again and again kalau pilihan transfer pemain ya dengan kualitas-kualitas yang masih abu-abu ini kemungkinan besar akan merugikan buat Chelsea. Yang rugi bukan cuma Chelsea, bukan cuma fans yang kecewa, tapi juga finansial dari Bluco. Jadi gue berharap semoga di musim panas ini ya Develop ini bisa benar-benar memetakan dan membeli pemain yang tepat guna ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan yang paling penting, beri hype kalian di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue is Blue. Up to Chelsea.